Sudah percayakan saya untuk melayani firman Allah. Injil Lukas pasal 6 ayat yang ke-38. Saya menunggu saudara untuk membuka Alkitab ini. Tolong ditampilkan karena saya melihat tidak semua bawa Alkitab. Ampunilah mereka Tuhan yang tidak bawa Alkitab, yang di depan bawa Alkitab. Atau kalau ada HP, downloadlah firman Tuhan ya. Puji Tuhan. Injil Lukas pasal 6 ayat 38. Mari bersama-sama kita akan baca ayat firman Tuhan ini. 2, 3. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaan. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Saudara senang pagi hari ini. Haleluya. Saudara bersuka cita pagi hari ini. Amin. Saya sampai di Pontianak sudah malam, tadi malam. Perjalanan hampir 5 jam dari Singkawang. Kalau Sabtu malam Minggu memang padat di jalan. Dan saya rasa fisik saya sudah lumayan capek juga. Jadi tidak berapa lama kemudian saya tidur. Biasa saya kalau agak capek sedikit tidur, wah itu nanti pagi baru bangun sudah di pagi. Tapi saya terbangun. Waktu saya buka mata, saya lihat agak terang sedikit. Rupanya ada lampu yang saya tidak matikan. Saya pikir sudah mau siang, sudah besok pagi, sudah mau doa pagi. Saya cepat tapi saya dengar belum ada dengar nyanyi besok pagi. Saya lihat jam pukul 2:06. Rupanya masih jam 2 subuh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya sudah tahu apa maksud Tuhan kalau saya bisa bangun subuh-subuh begitu. Amin. Kemudian saya ingat sebelum saya tidur, saya ada berdoa, Tuhan, mohon teguhkan apa yang saya harus sampaikan besok pagi untuk firman Allah di tempat ini. Saudara, saat itu juga saya ambil sikap untuk berdoa, dan kemudian terlintas di benak saya ayat ini. Saya tahu ini bukan sembarang ayat, karena saya tahu ini pesan Tuhan. Saya ulang lagi ini saudara, saya buka Alkitab. Berilah dan kamu akan diberi. Saya kemudian berpikir, Tuhan apakah saya akan khotbah memberi pagi hari ini? Kemudian saudara, saya berpikir sekaligus sedikit berargumentasi dengan Tuhan, dengan Roh Kudus. Bukankah saya menyampaikan firman Allah, firman yang saya sudah persiapkan minggu ini? Bahkan sepanjang di perjalanan saya dari Singkawang ke Pontianak, saya ada dengar 2 khotbah. Karena saya cuma sendiri di mobil, jadi saya ada dengar 2 khotbah sebagai referensi, sebagai peneguhan untuk firman Allah yang akan disampaikan. Dan saya sudah sangat yakin, tetapi sebelum tidur memang kok saya tidak sejahtera. Tapi dalam ketidaksejahteraan saya, tertidurlah saya saudara. Dan terbangun jam 2:06 dengan ayat berilah dan kamu akan diberi. Tuhan, beda dengan yang saya sampaikan, yang saya persiapkan ini Tuhan. Saudara senang mau dengar firman Allah tentang memberi, amin. Amin. Senang mau mendengar firman Allah tentang memberi, amin. Haleluya. Lebih mana suka
Memberi atau diberi? Lebih suka mana? Memberi atau diberi? Tapi saya tidak mau khotbah perpuluhan sekarang. Tidak mau khotbah tentang memberi secara materi. Tapi mari kita lihat ya, prinsip kebenaran yang disampaikan oleh firman Allah di sana. Berilah dan kamu akan diberi. Apa prinsip dari hal memberi ini, saudara? Saya beritahukan kepada saudara, saudara ada di tempat ini saat ini, saudara datang ke gereja, saudara datang beribadah, ada dua hal sebenarnya yang saudara alami dan saudara lakukan. Yang pertama, saudara memberi. Baru yang kedua, saudara diberi atau menerima. Berilah berilah dan kamu akan diberi. Dua hal ini sebenarnya yang menjadi hakikat saudara ada di tempat ini. Memberi dan diberi. Memberi dan menerima. Loh, apa yang saya mau beri ketika saya ada di tempat ini? Apa yang saya mau persembahkan ketika saya ada di gereja? Kalau saudara mau menerima, maka pasti saudara akan menerima berkat firman Tuhan. Bisa katakan amin? Saudara akan diberkati dengan firman Allah. Bila Tuhan berkenan, saudara sungguh-sungguh, saudara akan mungkin mengalami namanya mujizat pertolongan Tuhan. Yang sakit akan disembuhkan, yang ada masalah pergumulan dipulihkan, diberi solusi jalan keluar. Tetapi satu yang banyak kali diabaikan oleh jemaat Tuhan, oleh gereja Tuhan, oleh anak-anak Tuhan ketika datang beribadah, yaitu apa? Berilah, memberi. Kita buka Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan udara kemuliaan-Mu. Oke, sampai di situ. Roma 12 ayat 1. Sama-sama kita baca 2-3. Karena itu, saudara-saudara, demi, saya yakin suara saudara masih bisa lebih keras dari yang tadi. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. 2-3. Karena itu, saudara-saudara, demi kemuliaan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Roma bahwa hal persembahan yang sejati itu adalah mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan tubuh kita, memberi tubuh kita ini, memberi hidup kita ini. Hidup dalam keutuhan tubuh, jiwa, dan roh kita, badan kita, jasad kita ini, kemudian jiwa kita ini, dan roh kita. Firman Allah katakan, aku menasihatkan kamu demi kemurahan Allah. Artinya hidup kita ini sesungguhnya hidup hanya karena kemurahan Tuhan. Dan firman Allah berkata, mari persembahkan hidup yang hanya karena kemurahan Tuhan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. 2-3 orang saja bilang amin. Saudara bilang amin bukan untuk saya. Bilang amin untuk firman Allah, yaitu pribadi Yesus. Amin, saudara. Firman Allah, yaitu pribadi Yesus yang siap memberkati saudara pagi hari ini. Apa yang saya mau persembahkan? Saudara, kita buka bersama-sama lagi ayat firman Tuhan. Lukas 20 ayat 25.
Lukas 20 ayat 25, Injil Lukas 20 ayat 25. Oke, supaya saya tidak cabut-cabut kacamata. Lukas 20 ayat 25, sama-sama lagi dengan suara yang saya yakin bisa lebih tegas lagi. 2, 3. Lalu kata Yesus kepada mereka, kalau begitu berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Waktu itu Yesus mau dicobai sama orang-orang Yahudi. Boleh tak guru kita bayar pajak kepada Kaisar? Tuhan sih tahu, karena dia maha tahu. Mau mencobai dia, saudara, menguji dia. Tuhan bilang, sini kasih logam, uang logam, coba kasih sini, kasihlah. Coba lihat di situ ada gambaran tulisan siapa. Nah, di uang logam itu, ya, di situ ada gambar Kaisar. Karena pada waktu itu orang Yahudi dibawa kekaisaran pemerintahan kekaisaran Romawi. Jadi di situ ada gambar sekaligus juga tulisan Kaisar. Dengan bijaksananya Tuhan Yesus berkata, persembahkanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu persembahkan kepada Kaisar. Karena di uang logam itu ada gambar Kaisar, maka persembahkan kepada Kaisar. Jadi Tuhan Yesus setuju kita bayar pajak kepada pemerintah. Ada bayar pajak semua enggak? Saya tidak ada pesan dari pemerintah ini ya, tapi ada setia bayar pajak. Yang setia enggak usah lambaikan tangan, senyum saja. Setia ya bayar pajak. Begitu. Cuma persembahan persepuluhan ada setia, amin. Enggak usah katakan, senyum saja. Nah, saudara, kemudian Tuhan Yesus katakan, koma di situ, persembahkanlah kepada Allah apa yang wajib kamu persembahkan kepada Allah. Nah, yang kita mau persembahkan ini apa? Kita buka di dalam Kejadian pasal 1. Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27. Mari cepat. Kejadian 1 ayat 26 27. Nah, ini 23, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang berayap di bumi. Berfirman Allah, sudah ayat tadi, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakanlah mereka. Ternyata kita manusia ini diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Jadi saya ini, saudara, begini-begini, saya ini menurut rupa dan gambar Allah loh. Amin. Amin. Saudara yakin, bapak-bapak laki-laki yakin bahwa saudara ganteng semua? Amin. Menurut rupa dan gambar Allah loh. Ibu-ibu yakin cantik semua? Masa saudara sendiri tidak percaya dengan dirimu sendiri bahwa engkau cantik? Kita harus optimis dan yakin bahwa kita ini adalah ciptaan yang mulia dari Tuhan. Amin. Karena kita diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Tetapi saudara, firman Allah berkata, persembahkanlah kepada Allah apa yang wajib kamu persembahkan kepada Tuhan. Karena di uang logam itu ada gambar dan tulisan Kaisar, maka berikan itu sama Kaisar. Tapi jangan lupa, di dalam hidup ini ada gambar dan tulisan Allah, rupa Allah. Jadi apa maksud firman Tuhan? Tuhan mau supaya hidupmu itu dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhan mau supaya hidup kita ini dipersembahkan kepada Tuhan. Penciptaan awal itu adalah para malaikat, dan
Dan saudara tahu nggak, Tuhan Allah menciptakan malaikat tujuannya apa? Supaya para malaikat memuji menyembah kepada Allah yang menciptakan mereka. Sayang, justru sang leader praise and worship di surga namanya Lucifer. Dia menjadi sombong, dia menjadi angkuh karena banyaknya talenta dan karunia yang Tuhan percayakan kepada dia. Makanya para pelayan di depan, pelayan praise and worship, tetap rendah hati. Amin. Mana tim pelayan? Tetap rendah hati. Semakin dipakai Tuhan, rendah hati. Seorang worship leader, dia sementara memimpin pujian. Itu apa pujiannya? Atau dia bilang sama pemain keyboard, pemain keyboardnya belum, dia lihat habis ref, kasih kode lagi begini, si pemain keyboard dia tunjuk dua tangan. Rupanya pemain keyboard ini salah mengerti, dia pikir oh hebat kamu, pemain keyboardnya memang bagus, hebat kamu. Padahal maksudnya WM overtone. Bagus pemain keyboard, rendah hati maksudnya. Hanya Tuhan yang layak dimuliakan, diagungkan. Amin. Lucifer jatuh dalam dosa, sombong. Diciptakanlah manusia dengan tujuan yang sama, supaya manusia ciptaannya ini dapat memuji menyembah Tuhan. Tuhan tidak butuh uang saudara, Tuhan tidak butuh apapun secara materi. Yang Tuhan butuhkan itu adalah umat yang memuji dan menyembah Tuhan. Hanya satu yang Tuhan tidak lakukan, tidak bisa lakukan, memuji dan menyembah dirinya sendiri. Itu sebabnya ada saudara yang diciptakan, supaya saudara semua, tubuhmu yang adalah diciptakan menurut rupa dan gambar Allah, dipersembahkan untuk memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan. Amin. Sadarkah kita bahwa hidup ini adalah untuk dipersembahkan memuliakan Tuhan? Ku tahu hidupku, terima kasih, adalah penyembahan. Tapi apakah semua jemaat Tuhan sudah menyadari itu? Kalaupun kita sudah menyadari, apakah selama ini kita sudah mempraktikkan itu? Kita sudah mempersembahkan dengan segenap hati tubuh jiwa roh kita untuk memuliakan, mengagungkan Tuhan. Kita kadang-kadang egois dengan Tuhan. Datang ke gereja egois. Datang maunya cuma mau diminta-minta dan diberkati Tuhan. Yang sakit datang mau disembuhkan Tuhan. Yang ada masalah datang supaya dipulihkan oleh Tuhan. Beri solusi. Sementara saudara, apa yang menyenangkan Tuhan kita abaikan. Datang ke gereja terlambat, datang ke gereja tepuk tangan cuma asal tepuk tangan, datang ke gereja angkat tangan cuma asal angkat tangan, datang ke gereja nyanyi asal nyanyi. Itukah persembahan yang terbaik untuk Tuhan? Firman Allah berkata, berilah, makanan yang kau beri akan diberikan kepadamu, bahkan dilimpahkan sampai tumpah keluar. Begitu banyak kita kadang-kadang pulang gereja datang kering, pulang kering, datang sakit tambah sakit, datang ada masalah, tidak ada jalan keluar. Karena saudara lupa dari satu sisi, hal yang prinsip yang saudara lupa. Berilah persembahan hidupmu untuk menyenangkan Tuhan lewat pujian dan penyembah kita. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Tuhan ciptakan kita pribadi yang mau menyenangkan, menyembah, mengagungkan Tuhan. Kita buka Alkitab.
Kadang dengan Tuhan, datang gereja kan capek, mau nyanyi capek, apalagi mau tepuk tangan capek, apalagi mau angkat tangan Tuhan tambah capek, apalagi mau teriak-teriak kayak WL tadi misalnya berseru. Ngapain? Kita kan bukan di hutan. Saya mau kasih tahu apa yang firman Allah ajarkan tentang hal memuji menyembah Tuhan. Bahwa apa yang saudara lakukan selama ini itu bukan doktrin gereja, itu doktrin firman Allah yang diterapkan di gereja. Kadang kita berpikir, oh itu doktrin Pentakosta. Oke, memang dari Pentakosta, Pentekosta, tapi dari firman Tuhan. Yes. Amen. Kadang orang salah mengerti begini. Kadang kita terjebak dalam satu konsep Bible oriented doctrine atau denominasi oriented doctrine. Kadang kita terlalu fanatik dengan denominasi, dengan organisasi. Tetap kita, sekali GPDI tetap GPDI. Amin. Teman saya bilang, dia dapat sanksi pindah lagi ke gereja lain. Dia bilang, bro, kalau mau belah dada saya, darah yang menetes itu darah GPDI. Tapi dia sudah pindah ke gereja lain. Saudara, memang organisasi kita harus tetap loyal. Amin, saudara. Tapi saudara, kita jangan terjebak dengan namanya denominasi oriented doctrine. Yang benar itu adalah Bible oriented doctrine. Apa yang dipegang selama ini oleh gereja Pentakosta di Indonesia itu semua firman Tuhan. Itu sebabnya aliran Pentakosta GPDI khususnya saudara itu dikenal dengan full gospel, aliran Injil sepenuh. Kalau menerapkan firman Allah full. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, hal memuji menyembah Tuhan, Alkitab mencatat begini. Dikatakan bahwa Alkitab mencatat bahwa Alkitab ini ya, mencatat 3 tempat ibadah yang dibangun. Ya. Yang satu kemah Musa. Yang pertama dibangun kemah Musa atau tabernakel Musa, tempat di mana umat Tuhan berkumpul beribadah. Kemudian setelah era kemah Musa selesai, muncullah era kemah Daud atau pondok Daud. Ternyata kemah Daud ini pun selesai hilang. Muncullah bait Allah Salomo. Yang kemudian terus dipugar, diperbaiki, runtuh, bangun lagi dan lain sebagainya. Bait Allah. Nah, 3 model ini saudara, dengan 3 model peribadatan, kemah Musa, tabernakel Musa, dengan bait Allah Salomo, itu dikenal dengan ketatnya liturgi, aturan-aturannya, dari halaman, dari kemudian masuk ke ruang suci, ada perkakas-perkakasnya, kemudian baru masuk ke ruang maha suci. Baru kemudian di Saman Jalomo juga sudah dibangunlah secara permanen bait suci dengan pola yang sangat ketat, aturan yang sangat ketat. Beda dengan pola ibadah di zaman Daud, di mana Daud membangun kemah Daud, kemah Musa, di mana di situ saudara tabut Allah, tabut perjanjian itu letaknya di tengah. Kemudian dikelilingi oleh para pelayan-pelayan, pemusik-pemusik, penari-penari dan lain semua. Kemudian terakhir umat Israel. Di sana ada kebebasan memuji menyembah Tuhan, ada keleluasan untuk berekspresi memuji menyembah Tuhan. Bukan berarti salah yang lain, tidak. Tapi kemudian yang firman Allah katakan bahwa pola ibadah yang akan dipulihkan di akhir zaman itu adalah pola ibadah kemah Daud atau pondok Daud. Disampaikan oleh nabi-nabi perjanjian lama, kemudian diteguhkan lagi oleh Petrus di zaman gereja mula-mula,
bahwa pemulihan pondok Daud itu akan terjadi di hari-hari menjelang kedatangan Yesus kedua kali. Dan kapan itu? Sekarang saatnya saudara. Gereja ada di era di mana sebenarnya kita dengan sepenuh hati, jiwa dan tenaga kita untuk memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Kita Wahyu mencatat di sana saudara. Wah, di sana yang ada di sorga itu adalah pujian dan penyembahan. Di tengah ada anak domba Allah. Di sekitar itu ada 4 kerubian. Kemudian di sekitar itu ada 24 tua-tua. Kemudian di sekitarnya lagi ada para malaikat. Tujuannya apa? Mereka mempersembahkan pujian, penyembahan. Ada kemudian para tua-tua berlutut, tersungkur. Ada yang dengan paduan suara dan lain sebagainya memuji, menyembah. Sekarang apakah kita juga dapat melakukan hal yang sama? Dalam doa Yesus dia berkata, salah satu poin doa Yesus, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini tentang apa sebenarnya? Artinya sederhananya begini, apa yang terjadi di surga jadi juga di bumi. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, yang terjadi di surga itu apa? Yang Yesus mau supaya sudah terjadi di bumi. Yang ada di surga itu kata kita Wahyu, di sana ada penghuni surga yang memuji, menyembah Tuhan. Berarti Tuhan mau hal memuji, menyembah Tuhan itu sudah dari sekarang. Amin saudara. Bukan nanti tunggulah, nanti tunggu sudah di surga baru kita memuji, menyembah Tuhan. Enggak. Dari sekarang. Amin. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Haleluya. Beberapa ayat saudara. Mazmur 28 ayat 2. Mazmur 28 ayat 2. Dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu minta tolong, dan mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang maha kudus. Pemazmur dia berkata bahwa ketika dia datang menghadap Tuhan di tempat yang kudus, dia keluar suara yang nyaring, bahkan kadang berteriak. Dan dia tidak segan-segan mengangkat tangannya untuk menyembah Tuhan. Saya tidak menghakimi saudara, saya cuma mau menyampaikan firman Tuhan, mendorong saudara. Angkat tangan itu bukan ajaran GPDI di saat menyembah Tuhan. Itu firman Tuhan yang katakan. Ada terlalu banyak ayat tentang mengangkat tangan, memuji, menyembah Tuhan. Mengangkat tangan itu ada yang begini. Itu kalau dalam konteks bersorak-sorai. Bangkit, sukan nama Yesus. Orang Israel mau berperang, mereka memuji, angkat tangan. Kan capek, sudah kerja sepanjang minggu, nanti datang ke gereja lagi mau angkat tangan, waduh pegal. Apa yang mau angkat tangan, mau nyembah Tuhan, pegal. Saudara sebandingkan, saudara punya kecapean angkat tangan dengan tangan Tuhan Yesus yang tergantung di kayu salib Golgota dan menahan sakit, saudara. Berjam-jam dia tahan sakit hanya demi mempersembahkan hidupnya untuk saudara. Kita datang ke gereja, kita mau ngangkat tangan aja susah. Nah, luar biasa. Angkat tangan ada yang begini. Kalau begini, saudara menerima atau memberi. Ada angkat tangan begini. Itu konteks memberi dalam konteks penyembahan. Itu semua diajarkan dalam kemah Daud. Ada begini. Boleh juga begini. Itu dalam konteks pemujaan kepada Tuhan. Ketika makanya saya kadang-kadang kalau memuji menyembah Tuhan, ada saatnya saya begini, ada saatnya saya begini, ada saatnya saya begini. Karena saya tahu firman Tuhan. Konteks mengangkat tangan itu bagaimana? Ada saatnya saya begini. Jadi salah juga kalau bangkit serukan nama cocok. Ku tahu hidupku, cocok.
juga. Ada tempatnya kita. Amin. Boleh saudara angkat tangan? Saya tidak paksa. Tidak apa-apa, yang mau saja. Nih, satu tangan. Atau dua tangan. Jangan turun sebelum belum capek. Jangan turun sebelum capek. Tunggu capek. Jangan tunggu capek. Nggak sebanding dengan tangan Tuhan Yesus di kayu salib, saudara. Justru kalau engkau sudah pegang mengangkat tangan, itulah yang namanya korban persembahan. Yes. Itu namanya korban. Kalau belum capek, itu belum korban, saudara, benar. Makanya kenapa di dalam pujian menyembah Tuhan ada namanya korban pujian dan korban penyembahan. Karena apa? Memang sakit dan gampang kalau saudara angkat tangan ini, saudara. Saya kalau sudah capek, ada tekniknya juga, ada triknya. Hidupku memang lagi senang mau angkat tangan. Adalah penyembahan. Udah capek nih. Kau ciptakanku. Toh nggak salah. Tidak. Kemuliaanmu. Haleluya. Yang penting hati saya sungguh dan saya tenang. Amin. Memang saya rindu menggunakan tangan. Dan sebanding pengorbanan Yesus sudah kita mengangkat tangan. Jangan kutar. Sebenarnya Roh Kudus sudah digerakkan saudara untuk angkat tangan. Cuma kadang-kadang kita Gengsi. hidupku. Ada yang katanya. Ya, cuma saya. Oh ternyata cuma saya. Adalah penyembahan. Roh Kudus sudah berbicara kuat. Kau ciptakan. Malu apalagi duduk di depan. Hal menyembah Tuhan, memuji Tuhan, itu privasi saudara dengan Tuhan. Amin. Tidak usah peduli dengan yang lain. Justru kalau saudara angkat tangan terus, itu akan memotivasi jemaat yang lain. Jangan justru saudara terbawa dengan orang sekitar. Makanya kalau datang ke gereja juga, kenapa? Bu, itu temanku di samping itu sudah sungguh-sungguh angkat tangan, kamu udah angkat tangan, malah kamu tutup hidung. Bapak kita waktu diangkat seperempatnya. Ya tolonglah juga kalau saudara ke gereja, ya agak harum sedikit lah, ya. Coba saudara baca selanjutnya Mazmur 47 ayat 2. Mazmur 47 ayat 2. Sama-sama kita baca. 2, 3. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Amin. Itu tepuk tangan itu kan orang Pantekosta itu. Kami yang ini enggak, itu aja. Saya mau bilang ini firman Tuhan. Bertepuk tanganlah hai segala bangsa, elu-elukanlah dia. Saudara, saya perhatikan konteks bertepuk tangan di sini. Itu konteksnya saudara disandingkan dengan mengeluh-elukan Tuhan, dengan sorak-sorai. Jadi sebenarnya bertepuk tangan di sini maksudnya saudara, jangan cuma asal tepuk tangan. Coba saudara tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Masih kalah dengan tepuk pramuka. Masih kalah, benar. Coba yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, kita tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Saya tahu masih bisa lebih keras, Yes. tapi saudara lakukan itu ketika kau sedang memuji Tuhan. Amin. Saudara akan dengar dulu. Ya. Waduh, saudara tahu nggak betapa senangnya Tuhan mendengar. Haleluya. Ada orang-orang yang bertepuk tangan dengan sungguh-sungguh. Waduh, capek Pak Pendeta, capek Pak. Korban.
itu tidak sebanding dengan tangan Tuhan yang ada pikul kayu salib. Jatuh, ya angkat lagi. Kesakitan itu Tuhan Yesus, saudara, pikul salib. Menahan berat salib itu, saudara, dengan tangannya sampai gemetar Tuhan Yesus. Kita tepuk tangan belum gemetar, kita masih belum capek, saudara. Tapi itu toh kadang-kadang kita sudah hitung-hitungan dengan Tuhan. Itu bukan korban pujian, itu belum korban pujian itu. Maju, ada lagi saudara ya. Pagi, suka. Ada senior kami, Bapak Pendeta. Pimpin magid ya. Terakhir dia pimpin apa itu? Terakhir dia pimpin pantia surat. Saya ingat persis dia kalau tepuk tangan, saudara, sambil kayak berpalu. Magid, suka. Bukannya lebar-lebar kan? Tapi semangatnya itu juga luar biasa. Merah kaum merah, yang penting untuk Tuhan. Haleluya. Kalau kita terbaik buat Tuhan. Dasarnya selalu bukan untuk saya, bukan untuk siapa, tapi untuk Tuhan. Tuhan, saya tahu tepuk tangan saya itu walaupun sudah merah tangan saya, sudah sakit pegel tangan saya, itu tidak sebanding dengan tanganmu yang memikul salib dan terangkat di dalam salib. Mari kita buka 1 Tawarik 13 ayat 8. 2-3. Daud 2-3. Daud dan seluruh orang Israel menari-nari di hadapan Allah dengan sekuat tenaga. Diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, cerajam, dan nafiri. Amin. Nari juga, saudara. Nari juga, saudara. Saya kan tidak pintar nari, ya nari aja sesuai dengan ekspresi muda apa. Orang menari tortor pun tidak apa-apa. Saudara menari dengan suka ini, saudara nari saja. Yang penting persembahan itu untuk Tuhan. Amin. Tapi pada tempatnya, haleluya, puji Tuhan. Pak Pendeta, saya ini kan kalem orangnya. Jadi saya kalau tepuk tangan berwibawa. Pak Pendeta, saya ini kan pimpinan di perusahaan. Saya harus jaga wibawa. Datang masuk gereja aja baru jalannya lah. Mau duduk aja. Disuruh nyanyi. Harus jaga itu di bawah. Saudara mau tinggi mana pangkat saudara? Dengan seorang yang bernama Raja Daud. Dia raja, tapi dia nari di depan rakyat orang Israel. Benar. Tidak malu dia, saudara. Kenapa? Karena dia tahu dia mempersembahkan itu untuk siapa? Untuk Tuhan. Yang oleh kemurahan Tuhan dia bisa hidup. Terserah orang mau bilang apa, yang penting saya memperlakukan sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Menari sekalipun saya akan menari. Daud itu orang yang suka mengangkat tangan, suka bertepuk tangan, suka menyembah Tuhan. Itu sebabnya firman Allah berkata, pondok Daudlah yang akan dipulihkan di tengah-tengah gereja hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin, saudara. Satu ayat.
Tadi kita sudah baca, dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepada meminta tolong dan mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang kudus. Di sana dinyatakan tentang orang yang datang memuji memuliakan Tuhan dengan bernyanyi, artinya sampai teriak suara nyaring. Saya tanya saudara, selama ini nyanyi sudah beri yang terbaik untuk Tuhan, amin? Ada yang bisu di sini? Mohon maaf kalau ada yang bisu, tapi setahu saya tidak ada yang bisu ya. Tuhan sudah kasih suara yang terbaik, lebih dari orang-orang bisu sana sudah. Tapi herannya kadang-kadang kita menyanyi, ya, Tuhan, keluar suara, capek mau keluar suara, buang energi mau buang suara. Padahal itu cuma karena kemurahan Tuhan, Tuhan ada kasih suara sama saudara. Tolong saudara, persembahkanlah tubuh sebagai persembahan yang hidup. Suaramu, amin, amin. Saudara, sebanyak ini kalau memuji Tuhan dengan suara yang keras, saudara, suara yang terbaik, betapa senangnya hati Tuhan. Benar, betapa senangnya hati Tuhan. Atau ketika ibadah KKR di daerah Lamongan, kalau nggak tahu ya, sementara pujian penyembahan, tahu-tahu dipersilakan seorang bapak muda, dia naik ke depan untuk persembahkan pujian. Intro musik. Dia hanya mendengung, tapi jemaat tertegun. Kenapa? Karena dia mendengung dengan urapan Tuhan. Besoknya saudara, jemaat yang hadir masih penasaran. Siapa Bapak kemarin yang nyanyi dengan mendengung aja sudah membuat kami diberkati Tuhan? Ambil dalam hati itu. Suruh naik lagi saudara. Tapi kemudian pesan, jangan mendengung lagi. Sama WL. Angkat nada lagi. Dia nyanyi lagi yang satu kemarin, glory glory kali. Oh, ternyata suaranya senang karena dia bekas operasi sendiri. Tapi tak ada satupun yang ketawa. Haleluya. Ada bahkan yang meneteskan air mata. Walaupun dengan suara yang terbatas, tapi urapan Tuhan mengalir. Benar kata firman Tuhan, Tuhan hadir di atas pujian penyembahan umat-Nya. Saya sudah berapa kali sampaikan sama saudara, tapi saya ingatkan lagi, karena ini jadi satu motivasi untuk kita ketika kita mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Di kampung orang tua saya, pengembalaan di Makalisu, sudah meninggal ini Om. Ini Om Yopi tahu mungkin dia. Dia tua-tua sidang. Kalau di Manado tua-tua sidang duduk di belakang, di samping begini. Yang di belakang sini gembala. Karena saya khotbah, saya duduk di sini belakang. Wah, pujian sudah berjalan ini. Tapi nanti saya saya paham. Setelah sudah mau tutup ibadah, saya di samping sini, tapi saya di sini. Ini majelis di sini. Tua-tua sidang. Tahu-tahu saya coba nyanyi ini kopi. Saya tahu dia nyanyi. Lakukan kami memuji kebesaran-Mu. Saya pasang telinga saya, tapi tutup mata. Saya tahu dia nyanyi. Kami memuji
Saya coba pesan. Saya pikir dia bermain atau ketika ulang lagi, dia sambil angkat tangan dulu. Suara yang sangat terbatas yang mungkin kadang membuat orang ketawa, tersenyum. Tapi dia nyanyi dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Berapa banyak kita yang suaranya bagus di sini, yang tidak seperti itu. Tapi engkau kurang sungguh-sungguh bernyanyi bagi Tuhan. Engkau kurang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Saudara ingat Tuhan hadir. Ada begitu banyak kesaksian orang yang masih dalam ibadah pujian penyembahan. Dia sudah dilawan Tuhan. Amen. Dia sudah disembuhkan Tuhan. Dia sudah diubahkan Tuhan. Kenapa saudara? Karena ketika dia memuji menyembah Tuhan, dia benar-benar mempersembahkan tubuhnya secara utuh, tubuh, jiwa dan rohnya untuk memuji menyembah Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan. Dan firman Allah ya dan amin. Tuhan hadir di atas pujian umatnya. Dan kalau Tuhan sudah hadir, berarti mujizat Tuhan juga siap bekerja. Amen. Hari saja.